Selamat pagi untuk kita semuanya, terutama saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar series OJK Sulampua Regional 6 yang pagi hari ini juga sudah menyempatkan waktunya. Tadi di awal saya sudah menyapa beberapa dari peserta yang sudah hadir sebelum jam 9:30 bahkan ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk di webinar series OJK Sulampua. Dan pagi hari ini juga saya akan menyapa untuk semua listeners yang sudah mendengarkan kita juga di 101.1 Smart FM. Anda yang lagi mobile, mungkin di jalan menuju kantor, ya selamat pagi. Untuk Anda yang lagi menyaksikan kita juga di live YouTube channelnya kita di Smart FM Makassar. Selamat pagi saya ucapkan untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Yang pertama untuk Bapak Ahmad Murad. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak? Baik Pak, Bapak bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Bapak Ahmad Murad ini selaku Deputi Direktur Manajemen, Sekretaris EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 6 Sulampua. Ya. Kemudian juga sudah hadir pemateri kita, ada Bapak Insinyur HM Duratsya MM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Duratsya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Siap. Alhamdulillah untuk Pak ya. Webinar. Kelihatan Pak lebih fresh hari ini Pak ya. Ya. Bapak Insinyur HM Duratsya MM ini selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian untuk materi kita yang sudah hadir juga, ini Bapak AKBP Hamka Maluru. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Baik, Bapak AKBP Hamka Maluru ini selaku Kasubdit Fiskomdev 2 di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Mungkin kita masih mencoba juga terhubung bersama Bapak Hamka. Apa sudah terhubung? Baik. Kemudian juga saya ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk Bapak Fatahudin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bapak Fatahudin, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Ya, Pak. Sehat Pak? Putus ya. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Bapak Fatahudin selaku Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saya menyambut juga ini untuk Bapak Saparudin, Esos MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Saparudin, Esos MSI selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Iya. Baik. Selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya lebih lanjut menyapa, saya mau tahu dulu bagaimana apakah suara saya terdengar jelas. Kalau mungkin kurang terdengar jelas, mungkin bisa tuliskan komentarnya di kolom obrolan. Biar kita semuanya bisa nantinya menyimak dengan jelas dan baik untuk webinar series OJK ini. Kalau di Baru baik. Di Baru bagaimana Pak jaringannya? Baik. Baik Pak. Ya, jelas kedengaran. Baik,
Bisa kasih informasi kita mungkin Pak, di hari ini ada siapa saja dari baru yang mengikuti webinar kita Pak? Coba tolong dihubungi Kabid Humas Ardi. Oke. Ya, ada di sana tulisnya. Ini kalau dari informasi juga ada beberapa yang bergabung ya, terutama dari Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Kemudian juga ada beberapa kepala bagian sekda dari Kabupaten Baru ya. Iya. Kemudian teman-teman dari Dinas Kominsa juga. Ya, Baik. kalau secara umum dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Pak Sekda yang diundang itu ada Kapolres Baru, ada dari wartawan dan LSM, ada dari pengusaha kecil dan koperasi, ada 7 camat dan 55 desa dan kelurahan, dan ada dari teman-teman dari ASN, Dinas Koperasi dan Dinas Mista, ya ikut. Ada dari perbankan, seluruh perbankan di Kabupaten Baru ada yang ikut. Ya. Baik. Tidak tahu apakah sudah terhubung atau bagaimana. Sepertinya informasi dari panitia sudah terhubung semua ini ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, semua listeners dan seluruh peserta webinar series OJK Regional 6 Sulampua. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu akan mendengarkan sambutan dari Kepala Tim Satgas Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Selatan dari Bapak Fatahudin. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Bagus ya. Ya, terdengar bagus, jelas. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Baru yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saparudin Jadi Estos MSI selaku Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Para narasumber yang sama-sama hormati, ini hadir Pak Ahmad Murad selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian juga hadir Bapak Insinyur M. Durjata MM selaku Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Juga hadir sebagai narasumber Bapak AKBP Hamkamal Luru selaku Kasubdit 2 Siswondep Diskrimmus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Saya kira para narasumber ini merupakan narasumber yang senantiasa berpartisipasi memberikan materinya dalam webinar semacam ini. Juga yang saya hormati rekan-rekan dari Smart FM selaku media partner, Bapak Ibu peserta kegiatan webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kami hormati. Pertama tentunya sebagai umat beragama saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kegiatan webinar dengan tema cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkedok investasi. Tentunya dalam kondisi seperti ini kita masih menyelenggarakan melalui media online. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini
perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari tim kerja Satgas Waspada Investasi Daerah Sulawesi Selatan yang telah bersedia untuk meluangkan waktu menjadi narasumber kegiatan hari ini. Para narasumber tentunya akan berbagi ilmu sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah, daerah, Kabupaten Baru, khususnya dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik pemerintah Kabupaten Baru yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Selain itu, tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ibu, para peserta kegiatan yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah rutinitas sehari-hari yang tentunya kami paham sangat padat. Merupakan kebahagiaan bagi kami bisa berkumpul di satu tempat bersama Bapak dan Ibu semua dalam rangka berbagi ilmu yang insya Allah dalam agama merupakan sebuah jalan menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tingkat nasional pada tanggal 21 Juni 2016 yang lalu, ini saya sampaikan bahwa OJK bersama Kejaksaan, kemudian Kepolisian, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nah, dengan adanya nota kesepahaman tersebut, maka lahirlah Satgas Waspada Investasi yang selanjutnya dilanjuti dengan pengukuhan tim kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah yang salah satunya di Sulawesi Selatan. Nah, adapun fungsinya adalah sebagai wadah koordinasi antar instansi anggota Satgas dalam rangka efektivitas penanganan kasus-kasus investasi ilegal di daerah. Nah, kita ketahui bahwa saat ini juga masih banyak kasus-kasus investasi ilegal yang berujung pada kerugian masyarakat, nilai yang mendorong kami untuk mencari pokok permasalahan serta alternatif solusi agar dapat mengurangi terulannya kembali kerugian pada masyarakat. Maraknya praktik bisnis berkode investasi yang tidak memiliki izin cenderung mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari masing-masing regulatornya. Nah, di samping itu, rendahnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat akan produk dan layanan lembaga jasa keuangan juga masih sangat rendah. Nah, sebagai informasi, tingkat literasi keuangan Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2019 hanya sebesar 32,46%. Nah, angka tersebut tentunya masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 38,03%. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini baru-baru ini juga kami dapat informasi bahwa di daerah Tanah Toraja ini ada lagi kasus yang seperti ini, sehingga saya kira nanti Pak Kamka barangkali akan memberikan informasi terkait dengan hal ini karena sedang dalam proses penyidikan. Nah, melanjuti maraknya investasi bodong, kami tentunya berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak
yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan investasi yang aman. Jadi diharapkan melalui seminar ini dapat memberikan meningkatkan pemahaman masyarakat akan investasi yang aman. Sobat Ibu sekalian, pada praktiknya kegiatan penawaran investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh yang berada di yurisdiksi OJK. Sehingga pada kesempatan ini narasumber dari berbagai pihak selain Pak Ahmad Murad dari OJK, juga narasumber dari beberapa dinas terkait. Hadir Pak Duryata dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan bagaimana sebenarnya kegiatan usaha koperasi yang sesuai dengan ketentuan. Ini juga hadir Bapak AKBP Hamka Maluru dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua, memberikan wawasan kepada kita semua bagaimana penanganan hukum terkait dengan terhadap entitas yang melakukan kegiatan penghimpunan dana ilegal. Jadi saya kira beberapa narasumber mewakili investasi akan memberikan pemahaman kepada kita semua. Tentunya webinar ini kami meyakini dengan kapasitas dari masing-masing narasumber, kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kami mengharapkan para peserta, mengajak kepada peserta, memanfaatkanlah waktu yang terbatas ini. Mari kita berpartisipasi aktif, berdiskusi secara intensif, tanyakan segala hal yang dapat membawa Bapak dan Ibu keluar dari ruangan ini sehingga dengan keyakinan memahami mengenai investasi bodong. Selain itu juga tentunya diharapkan Bapak dan Ibu para peserta mengenal satuan tugas waspada investasi Provinsi Selatan dan juga mengenal bagaimana ciri-ciri investasi yang aman sehingga masyarakat tidak tertipu dengan kegiatan ilegal. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkode investasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Fatahudin selaku Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Saparudin Esos MSI selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dari Kabupaten Baru. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, bagus terdengar suara saya? Cukup jelas? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muhammad. Kepala OJK Regional 6 Salampua yang saya hormati, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang saya hormati, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Selatan yang saya hormati, para peserta webinar hadir pada saat ini, ada Bapak Kapolres Baru, para kepala SKPD, para kabak, para camat, para
kepala desa dan lurah, para wartawan dan LSM, para pengurus koperasi dan pengusaha kecil, pihak perbankan yang ada di Kabupaten Baru, teman-teman dari ASN, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Baru, dan teman-teman dari ASN, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Baru. Dan serta webinar lainnya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhanya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh OJK dan Smart FM dengan tema waspadai penipuan berkedok investasi. Salawat dan taslim mari kita haturkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh teladan yang baik pada kita semua. Selanjutnya, permohonan maaf dari pimpinan kami. Ini sekarang yang ada di Makassar, ada kegiatan di Makassar. Khususnya pimpinan kami, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Yang sedianya beliau sangat berkeinginan untuk hadir di tempat ini, pada acara ini, memberikan arahan, membuka acara ini secara resmi, tapi karena satu dan lain hal yang tak kalah pentingnya, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya mewakilinya. Dari kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Selampua dan Smart FM yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Dan apresiasi kepada Kepala Dinas Koperasi Tindak dan UKM Kabupaten Baru yang telah menghadirkan, yang telah memfasilitasi kami menghadirkan peserta webinar ini. Ada dari kalangan gerakan koperasi dan pengusaha kecil, khususnya koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi, para pengelola pasar, para IKM, para pihak perbankan yang ada di Kabupaten Baru. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kadis Koperasi atas dukungannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, investasi adalah proses menunda konsumsi hari ini untuk mendapatkan tambahan keuntungan di masa depan. Proses ini adalah strategi penting dalam merencanakan keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, seperti dana pendidikan, dana pensiun, serta berbagai tujuan lainnya. Sayangnya, karena kurangnya pemahaman dan literasi keuangan, sehingga masih banyak masyarakat yang tertipu dengan berbagai penipuan yang berkedok investasi. Oleh karena itu, webinar pada hari ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan informasi yang jelas dari para narasumber, dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Selampua, dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak dirugikan dengan maraknya penawaran investasi ilegal yang saat ini sering terjadi. Masyarakat memang tidak bisa kita harapkan untuk membekali diri dengan mendapatkan pemahaman tentang investasi dari literatur keuangan yang dia dapat pelajari. Kita semua menyadari bahwa kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia yang relatif rendah, dengan fakta bahwa masyarakat kita kurang terampil dalam mengelola keuangan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan jangka panjang. Kronisnya,
Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi atau kita kenal dengan istilah investasi bodong. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya bentuk penipuan berkedok investasi tampak seperti investasi biasa. Berapa jenis skema penipuan yang pernah terjadi? Ada yang berformat investasi emas, investasi perkebunan, maupun investasi berbasis travel. Bahkan ada yang berkedok operasi. Bahkan sekarang ada lagi investasi online. Itu yang banyak memakan korban juga. Umumnya investasi yang disajikan dengan gaya yang profesional, serius, dan kadang kala memiliki kantor yang fisiknya tidak kalah mewah dengan lembaga keuangan resmi yang bonafide. Di segi pendapatan, investasi ilegal alias bodong memberikan janji kepastian hasil investasi yang jauh lebih tinggi ketimbang investasi umum yang sejenis. Misalnya dari suku bunga. Suku bunga yang diterapkan jauh lebih menggiurkan dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku. Misalnya, suku bunga deposito saat ini kisaran 5% tahun. Maka skema penipuan penawaran hasil pasti hingga 2% per bulan. Keuntungan umumnya akan terus dibayarkan 1 sampai 2 tahun. Korban dari investasi ilegal biasanya bermotif karena ikut-ikutan. Karena faktor terdesak akibat terkena putusan hubungan kerja. Dan bahkan memang ada yang memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan besar. Sehingga kadang pemikiran terhadap keamanan investasi terabaikan. Pokoknya ada yang menjanjikan keuntungan besar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, motif penipuan berkedok investasi terus berkembang dan mencari celah-celah baru. Walaupun saat ini aturan mengenai investasi telah ada, namun masyarakat tetap tidak dapat mengendalikan diri dengan janji-janji besar yang ditawarkan oleh para penipu. Biasanya ketika korban bertransaksi dengan jumlah kecil, keuntungan terus diberikan. Namun seringkali modusnya adalah korban terus diminta menyetorkan uang dengan jumlah besar secara terus-menerus untuk melakukan transaksi selanjutnya. Nanti ketika uangnya tidak bisa diambil dan habis, baru mereka menyadari bahwa ini adalah penipuan dan baru mencari dan mengadu kepada OJK dan polisi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berinvestasi agar mengecek alamat dan legalitas perusahaan yang akan menawarkan investasi. Jangan sampai perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK dan hanya iming-iming janji untung besar serta penghasilan tetap. Kita memang menyadari bahwa peran pemerintah memang penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Namun sebagai pemilik dana, Anda juga harus lebih logis serta waspada sebelum menempatkan dana. Oleh karena itu, saya berpesan, mari kita menjadi investor yang cerdas agar tidak terjerat dengan investasi ilegal. Sebelum saya akhiri, barangkali saya menghimbau kepada teman-teman peserta webinar di Kabupaten Baru agar kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan saksama seperti yang disampaikan oleh tadi Ketua Panitia, agar kita bisa terhindar dari jeratan-jeratan investasi yang berkedok investasi bodong ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, benar waspada penipuan berkedok investasi, saya buka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk sambutannya dari Bapak Saparudin sekaligus membuka untuk webinar series OJK Regional 6 Sulampua kita di hari ini. Baik, seperti yang disampaikan juga Bapak Saparudin, ada banyak jenis investasi yang berkedok investasi ya, jenis investasi ini yang ternyata bodong. Nah, bagaimana kita memahaminya? Karena memang kalau dilihat semua listeners ya, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, ketentuan pemerintah untuk kita bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, atau mungkin bahkan kita yang sudah beraktivitas di kantor, ini banyak yang membuat juga waktu-waktu kita luang untuk melihat beberapa jenis investasi bisnis ya, untuk kita lebih aktif di jejaring sosial. Nah, baru-baru ini memang kedok dari investasi bodong ini lebih banyak berbasis digital atau online. Nah, bagaimana kita melihat investasi yang berkedok bodong, kemudian apa saja jenisnya. Nah, kita akan belajar bersama untuk ketiga narasumber kita di hari ini. Dan sebelumnya juga untuk peserta webinar yang nantinya akan mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh dicatat dulu, karena di akhir presentasi dari setiap pemateri kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Baik, kita langsung saja semua listeners dan peserta webinar series OJK Regional 6 Sulampua. Di hari ini kita langsung mendengarkan untuk materi pertama yang langsung dibawakan oleh Bapak Ahmad Murad selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 6 Sulampua. Kepada Bapak Ahmad Murad kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dan salam sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimanakah Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi itu bekerja, karena sebagai sekretaris atau sekretariat Satgas itu ada di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini untuk Sulawesi Selatan ada di Kantor Regional 6 OJK Sulampua. Materi akan saya bagi dalam 3 pembahasan. Yang pertama saya ingin menyampaikan kembali lagi mengenai tugas dan fungsi OJK. Kemudian pembahasan kedua mengenai sejarah pembentukan Satgas Waspada Investasi. Dan yang ketiga bagaimana kita memilah-milah instrumen investasi itu sehingga kita terhindar dari potensi kerugian akibat tindakan penipuan. Baik, di segmen pertama saya akan menyampaikan mengenai tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2011 setelah kita mengalami beberapa peristiwa yang terkait dengan sektor ekonomi. Yang pertama itu dipicu tahun 97, ketika itu kita terkena dampak krisis ekonomi, di mana nilai tukar rupiah anjlok sampai melawan mata uang besar dunia sampai ke 18.000 US dollar waktu itu. Kemudian ada pencabutan beberapa izin usaha bank, ada 16 bank yang dicabut izin usahanya, dan seterusnya 98, 99, 2001, 2008 kita terimbas beberapa peristiwa ekonomi yang cukup mengganggu. Kemudian pemerintah atau stakeholders utama kita itu melakukan kesepakatan untuk membentuk satu lembaga baru yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, dengan fungsi utama adalah melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Terintegrasi maksudnya di sini karena pengalaman pada tahun 97 itu menunjukkan bahwa banyak perbankan yang ternyata digunakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya membiayai grupnya sendiri.
ada yang perusahaan pengolahan kayu, semen dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berafiliasi dengan asuransi, perusahaan pembiayaan. Nah, pada saat itu dilakukan pengawasan pengaturan tetapi tidak terintegrasi, sehingga pada saat terjadi masalah yang kita lakukan hanya fokus kepada perbankan. Padahal ada grup lain di bidang keuangan yang luput dari perhatian kita, yang sebenarnya itulah yang memicu permasalahan yang terjadi di banknya. Nah, oleh karena itu, melalui Undang-Undang OJK ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi yang lebih luas, yaitu melakukan pengawasan secara terintegrasi, pengaturan secara terintegrasi di dalam keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Apa tugasnya untuk menjalankan fungsi itu? Yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Jasa keuangan apa saja? Yang pertama tentu perbankan, kemudian asuransi, pembiayaan, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan bentuk-bentuk lainnya, termasuk model ventura dan sebagainya. Bagaimana kewenangan OJK di dalam melindungi konsumen dan masyarakat? Itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu aktif memberikan informasi edukasi pada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, bagaimana layanan yang baik, dan bagaimana produk yang legal. Kemudian yang kedua, upaya OJK adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berindikasi ada potensi merugikan kepentingan atau keuangan masyarakat. Nah, itu OJK bisa meminta kepada lembaga jasa keuangan bersangkutan untuk menghentikan kegiatannya. Misalnya kegiatan pembiayaan kredit sektor tertentu, contohnya pertambangan. Apabila pertambangan itu menimbulkan polusi, menimbulkan pencemaran lingkungan, air dan sebagainya, maka Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan bukti yang cukup dapat memerintahkan OJK yang bersangkutan memerintahkan menghentikan pembiayaan di sektor pertambangan itu. Karena ada bukti yang kuat bahwa kegiatan pertambangan yang dibiayai oleh lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh OJK untuk melakukan atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, yaitu tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Itu tadi kurang lebih sama dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan tertentu apabila kegiatan-kegiatan tersebut berindikasi dapat merugikan kepentingan masyarakat. Nah, di kanan bawah ini, di tayangan kita ini, di sana ada 6 sektor industri antara lain, 7 ya, sektor industri yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama perbankan, yang pangsa pasarnya dominan di Indonesia ini, kemudian disusul oleh perusahaan pembiayaan, kemudian asuransi, pasar modal, pegadaian, LKM, dan dana pensiun. Selanjutnya, nah ini mengenai latar belakang pembentukan Satgas pada investasi. Ini ada beberapa contoh di sini yang kita sampaikan. Itu didorong oleh banyaknya kegiatan-kegiatan penawaran produk investasi pada masyarakat dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Ada yang misalnya koperasi. Jadi masyarakat itu diminta untuk berinvestasi di koperasi ini menjalankan kegiatan usaha, katakanlah angkutan umum. Nah, masyarakat berinvestasi itu investasinya dalam bentuk pembelian kendaraan untuk sewa dan sebagainya. Ini pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ada salah satu koperasi angkutan namanya Cipaganti, kalau kita pernah dengar, itu melakukan penawaran kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk angkutan umum. Kemudian di sini kita lihat di contoh ini ada Pandawa Group. Ya, Pandawa Group ini ya kurang lebih sama, itu melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan janji keuntungan di luar yang bisa dilakukan oleh koperasi. Ya, investasinya itu hasilnya kurang lebih sebesar 10% per bulan. Kemudian di sini tercatat ada korban kurang lebih 549.000 investor. Ini sudah dihukum di Depok, Pengadilan Negeri Depok. Ganjaran hukumannya bervariasi antara 7 sampai 15 tahun. Nah, kerugiannya luar biasa, ada kurang lebih 3,8 triliun.
Kemudian kita lihat contoh di bawahnya lagi, ada namanya PT Cakra Buana Sukses Indonesia. Ini investasi konsorsium pendulangan emas, ya. Ini menjanjikan keuntungan sebesar 5% per bulan kepada investor. Korbannya di sini kurang lebih 170.000 orang, sudah diputus di Pengadilan Negeri Cirebon dengan hukuman 7 tahun penjara, kerugiannya kurang lebih 1,6 triliun rupiah. Kalau disebut sebagai kerugian berarti sudah tidak kembali lagi uangnya di masyarakat ini. Kemudian kasus travel umroh, ya. Kasus travel umroh ini korbannya juga cukup banyak. Coba saya lihat dulu. Ya, kurang lebih 164.000 sekian calon jamaahnya. Kerugian atau dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih 3,042 triliun. Ya, ini juga sudah selesai proses hukumnya, tapi kita belum dapat informasi mengenai ganjaran hukumannya. Kemudian kita lihat di bawah ada lagi contoh yang lain. Ini namanya Dream for Freedom. Ya, korbannya kurang lebih 700.000 nasabah atau investor. Putusan Pengadilan Jakarta Barat ini yang paling rendah, yaitu hanya 4 tahun penjara, kerugian kurang lebih 3,5 triliun rupiah. Nah, kenapa kita bentuk, kembali lagi yang tadi, asisten sorot, ya. Kenapa kita perlu membentuk Satgas Waspada Investasi ini? Yang pertama sebenarnya ruhnya adalah, coba kita bayangkan kalau potensi kerugian ini yang Pandawa Group itu 3,8 triliun, kemudian Dream for Freedom itu 3,5 triliun, kemudian PT Cakra Buana Sukses Indonesia 1,6 triliun. Ini seandainya dihimpun oleh lembaga jasa keuangan yang legal, ini tentu bermanfaat untuk pembangunan sektor ekonomi kita, terutama sektor UMKM, karena dana-dana itu bisa disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit untuk permodalan sektor UMKM itu. Kemudian selanjutnya, apa hal yang memicu sehingga masyarakat kita itu terkadang terjerat, ya? Ada masyarakat yang terjerat di dalam lingkaran investasi bodong ini. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan atau pemahaman mengenai keuangan. Ya, di sini kita lihat berdasarkan hasil survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2019, untuk perbankan itu sebesar 73,88%. Ya, itu tingkat inklusinya. Artinya yang memanfaatkan produk perbankan itu, layanan jasa perbankan, sekitar 73,88% dari hasil survei. Tetapi dari jumlah itu, yang paham mengenai produk dan layanan jasa perbankan itu hanya 36,12% atau setengah dari yang menggunakan layanan jasa keuangan perbankan. Apa akibatnya? Dampaknya adalah yang kita lihat, ini bakal banyak pengaduan yang masuk ke OJK atau ke lembaga penyelesai non-litigasi lainnya. Kenapa? Karena 73,88% ini tidak seluruhnya paham apa konsekuensinya kalau berinteraksi atau bertransaksi dengan perbankan. Ya. Kemudian yang kedua, asuransi. Ya. Asuransi ini relatif lebih fair karena dari hasil survei itu 19,40% responden itu sudah memahami produk asuransi. Tetapi yang menggunakan jasa asuransi itu hanya 13,15%. Artinya semua yang menggunakan jasa produk asuransi itu adalah orang yang paham mengenai produk asuransi atau tidak-tidaknya mengertilah mengenai produk asuransi itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat tingkat literasi pergadaian. Di sana kita lihat angka yang warna hijau itu, pemahaman mengenai pergadaian itu di masyarakat yang menjadi target survei itu 17,81%. Tetapi yang menggunakan, yang memanfaatkan masih lebih rendah, yaitu 12,38%. Ini juga bisa dibaca bahwa yang membutuhkan dana melalui pegadaian dari 17% itu adalah hanya 12,38%. Berarti lebih banyak yang tidak menggunakan jasa pergadaian walaupun dia paham.
Kemudian sektor pembiayaan, perusahaan pembiayaan, leasing, ini juga sama. Yang memahami produk pembiayaan itu 15,17% berdasarkan hasil survei, tetapi yang memanfaatkan hanya 14,56. Ini berdasarkan hasil survei. Walaupun pada kenyataannya dari pengaduan yang masuk ke OJK itu lebih banyak disampaikan atau diadukan oleh perusahaan atau nasabah perusahaan pembiayaan. Kemudian dana pensiun. Dana pensiun juga sama, yang memahami dana pensiun itu lebih tinggi daripada yang menggunakan produk dana pensiun, yaitu antara 14,13 yang memahami dibanding yang menggunakan hanya 6,18%. Pasar modal juga begitu demikian, yang memahami produk dan layanan pasar modal itu 4,92%, tetapi yang memanfaatkan hanya 1,55%. Nah, barangkali umumnya ini disebabkan oleh barangkali rendahnya permodalan mungkin, karena untuk masuk pasar modal orang harus punya modal, namanya saja pasar modal. Kemudian dana pensiun juga begitu, ini dana pensiun digunakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai bekal nanti pada saat dia pensiun. Nah, ini berarti cukup fair juga, karena yang bekerja itu yang memanfaatkan adalah 6,18%. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai investasi bodong, yaitu investasi yang ilegal, investasi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa izin dari otoritas terkait. Misalnya, dia melakukan kegiatan penghimpunan dana seperti perbankan, instrumennya adalah bilet deposito palsu atau buku tabungan palsu dengan janji keuntungan berupa bunga dan sebagainya. Kemudian ada juga pasar modal, ya, sektor pasar modal, dia menggunakan instrumen saham palsu atau surat berharga palsu lainnya untuk menipu masyarakat. Nah, ini sebenarnya berada di luar payungnya OJK, ya. Artinya betul-betul tidak memiliki izin baik dari OJK kalau dia perbankan, perusahaan pembiayaan atau asuransi atau pasar modal, maupun dari koperasi kalau dia berbadan hukum koperasi. Kita di Makassar pernah punya pengalaman menangani salah satu kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan koperasi sebagai badan hukum. Nah, setelah dikoordinasikan di dalam Satgas Investasi, Kementerian Koperasi dalam hal Dinas Koperasi Kota Madia dan Provinsi menyatakan bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memiliki izin dari Dinas Koperasi. Nah, ini berarti betul-betul bodong, ya. Kemudian siapa saja yang menjadi anggota atau pihak-pihak di dalam Satgas Investasi ini, yang ingin saya sampaikan adalah yang menjadi anggota adalah mereka yang memiliki kewenangan di bidangnya masing-masing. Contohnya di sini, kalau kita lihat polisi, kewenangan polisi itu adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, karena kepolisian yang memiliki kewenangan seperti itu, maka polisi otomatis perlu dijadikan sebagai anggota Satgas Investasi. Kemudian ada Bank Indonesia. Bank Indonesia terkait apa? Terkait dengan peredaran uang. Nah, ini di sana dia concernnya untuk melihat apakah uang yang diedarkan itu uang asli atau uang palsu. Nah, ini berada di bawah kewenangan Bank Indonesia. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan, kita ketahui bahwa sesuai kewenangannya tugasnya dia mengawasi perbankan, mengawasi pasar modal, mengawasi perusahaan pembiayaan, asuransi, dan seluruh bentuk kegiatan di sektor-sektor keuangan di Indonesia. Kemudian kita juga melihat ada anggotanya kalau di Jakarta ini yang kita cerita, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini tujuannya untuk melihat apakah uang-uang yang diperoleh dari hasil nepu-nepu itu digunakan atau dimanfaatkan untuk membeli aset lain atau integration atau digunakan untuk deposito dan sebagainya, placing atau ditransfer kemana saja ditransfernya atau layering. Itu merupakan kewenangannya PPATK. Kemudian Kementerian Pendidikan kita rangkul juga untuk melakukan pendidikan atau sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai produk-produk investasi yang legal dan ilegal. Kemudian BKPM
Badan Koordinasi Penanaman Modal kita tarik juga menjadi anggota Satgas karena kewenangannya untuk memberikan izin kegiatan usaha, terutama untuk investasi dari luar negeri. Karena ada juga pelaku yang menawarkan produk di Indonesia, itu tambangnya misalnya perusahaan tambang, dijual sahamnya di Indonesia, tapi tambangnya ada di Kanada, ada di Amerika, ada di Afrika. Ada juga yang beli, waktu itu ya, ada juga yang beli, tetapi yang kita lihat adalah rasionalitas berpikirnya. Ini tambangnya ada di Afrika gitu. Kalau ada apa-apa, tidak dibayar dia punya bunga dan sebagainya, itu bagaimana caranya dia bisa memastikan bahwa tambangnya itu ada atau tidak. Karena adanya di luar negeri. Nah, maka BKPM juga diikutsertakan untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan atau menawarkan produk investasi Indonesia itu adalah pihak-pihak yang berizin. Kemudian Dinas Koperasi ini juga masuk ke dalam Satgas Investasi, karena sebanyak kita ketahui ada Badan Hukum Koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan juga menyalurkan pembiayaan secara terbatas kepada anggotanya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kita ketahui ini punya kewenangan untuk mengawasi multi level marketing, ya MLM, itu banyak sekali MLM yang disalahgunakan, yang menawarkan produk yang ternyata ilegal. Kemudian ada Ristek BRIN. Ini Ristek BRIN ini saya kurang paham ini apa kepanjangannya ini, kita lewati saja. Kemudian ada Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini kita tarik untuk menjadi anggota Satgas karena kewenangannya untuk pengaturan haji dan umroh. Kemudian Kominfo ini tentu sangat berjasa untuk memblok situs-situs yang digunakan untuk menawarkan produk investasi yang memperdaya masyarakat. Yang terakhir adalah jaksa atau kejaksaan yang bertugas untuk menyiapkan dan mengajukan penuntutan terhadap para pelaku kegiatan investasi yang sudah diproses secara hukum melalui penyidikan. Selanjutnya, apa saja tugas Satgas Investasi? Di sini kita lihat ada dua tugas utamanya, yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan dan penanganan itu dilakukan melalui koordinasi antar lembaga yang menjadi anggota, yang saya sebutkan tadi yang menjadi anggota Satgas Investasi. Memang untuk anggotanya berbeda antara pusat dengan daerah, terutama termasuk di Makassar, karena tidak seluruh instansi yang ada di Jakarta itu memiliki perwakilan di Makassar, terutama Bapepti, itu nggak ada di Makassar, jadi otomatis nggak menjadi anggota Satgas. Dua tugas utamanya itu pencegahan. Nah, ini yang kita lakukan sejauh ini adalah apabila ditemukan satu kasus, satu kegiatan yang menurut undang-undang belum diatur, maka melalui hasil penyelidikan penelitian bersama kita merumuskan rekomendasi untuk menyempurnakan atau membuat peraturan yang baru yang bisa mengatur dan mencegah kegiatan yang kita temukan itu. Kemudian yang kedua, upaya pencegahannya adalah kita melakukan edukasi, ya, sosialisasi mengenai kewaspadaan investasi, baik kepada pelaku industri jasa keuangan maupun kepada masyarakat, terutama mengenai bagaimana melihat mana investasi-investasi yang sah, mana yang ilegal atau tidak sah. Nah, ini kita lakukan sejak tahun 2016 ke belakang, dan alhamdulillah belakangan ini kami sudah tidak pernah menerima lagi adanya aduan terkait dengan investasi ilegal. 1 tahun belakang, sepanjang 2020. Barangkali kan ada COVID-19 sehingga pelaku pun tidak berani untuk menjelajah baik di Makassar maupun di daerah. Kemudian kita juga melakukan pemantauan kegiatan investasi ilegal, terutama yang bersumber dari informasi atau laporan masyarakat. Ini kita lakukan dalam rangka pencegahan kegiatan investasi ilegal. Kemudian penanganan apabila sudah terjadi kegiatan investasi ilegal, maka Satgas melaksanakan pemeriksaan bersama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapi bisa sampaikan di sini bahwa sejauh ini umumnya kami melakukan kegiatan pemeriksaan bersama secara offsite, yaitu meneliti dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat, baik yang memperoleh, baik yang mengetahui maupun yang menjadi korban kegiatan investasi ilegal. Kemudian yang kedua, apabila kita menemukan tindak pidana investasi ilegal ini,
maka kita menyusun atau menyampaikan rekomendasi penanganan kepada instansi anggota Satgas yang terkait. Misalnya kalau terkait dengan koperasi, maka kami teruskan dulu ke Dinas Koperasi untuk diteliti lebih lanjut, diperdalam. Kemudian nanti hasilnya akan dibahas bersama di dalam forum Satgas. Kemudian apabila dalam pemeriksaan bersama ini ditemukan kegiatan investasi ilegal yang sudah merugikan, maka kepada Satgas Pusat di Jakarta kami minta untuk dikeluarkan surat atau diberikan surat untuk memerintahkan penghentian kegiatan investasi ilegal yang tidak berizin, terutama yang izinnya berasal dari otoritas jasa keuangan, seperti yang tadi saya sampaikan, perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, dan sebagainya, LKM, yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan OJK. Demikian pula apabila itu koperasi, maka surat penghentian kegiatannya itu dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, apakah di Kota Madia atau di level provinsi atau di Kementerian Jakarta. Baik, selanjutnya. Di sini kita memaparkan beberapa karakteristik atau tanda-tanda khusus dari kegiatan investasi ilegal atau bodong. Yang pertama tentu menjanjikan manfaat investasi yang relatif lebih besar atau kita bisa mengatakan ini tidak wajar dari perbankan atau dari perusahaan pembiayaan atau dari koperasi. Ya, jadi rata-rata 5% ke atas berdasarkan hasil penelitian kami, bahkan ada yang bisa sampai 30% per bulan. Jadi coba bayangkan kalau pelaku ini masuk ke kampung-kampung, misalnya ke daerah Sidrap yang banyak beras dan sebagainya, menawarkan produk investasi dengan bunga misalnya 30% per bulan, ya saya kira kalau orang yang tidak pernah ikut kegiatan sosialisasi ini bisa terjebak. Ya, kemudian yang kedua, ini penawarannya saat ini karena terutama pandemi ini itu dilakukan secara online, ya. Itu banyak yang dilakukan secara online. Pernah satu peristiwa terjadi di daerah Sulawesi ini, saya tidak sebutkan tempatnya. Ada guru yang terjebak investasi bodong. Ya, dia sudah menabung sejak menjadi guru, itu uangnya habis 200 juta karena diinvestasikan melalui Facebook, yang ternyata kemudian kalau kita pernah mendengar 3M, itu nama pelaku investasinya, itu manusia membantu manusia, ternyata itu kantornya ada di salah satu negara ex-Uni Soviet. Jadi coba bayangkan kalau ada apa-apa kemana dia harus mengadu. Nah ini guru, ya, itu ditawarkan secara online dan termakan. Kemudian kegiatan yang dilakukan menyerupai money game, ya, dan skema Ponzi, artinya ini mencari pengikut di bawah. Jadi kalau berdasarkan penelitian kami, misalnya si A masuk pertama, kemudian dia menggait si B dan C, uang si A ini digantikan oleh uang si B dan si C. Si B mencari korban lain ke bawah, si C mencari korban ke bawah, dan seterusnya. Setelah tidak mendapat lagi klien, tidak mendapat lagi nasabah, maka habislah orang-orang yang di belakang ini. Itu yang banyak dilakukan, yaitu dengan skema Ponzi. Kemudian apabila terdapat underlying berupa barang, maka harga barang tersebut cenderung tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasaran yang resmi. Ya, itu pasti lebih murah karena tujuannya memang untuk menarik minat calon korbannya. Kemudian sifatnya berantai, member get member, ini sebenarnya sama dengan skema Ponzi, khususnya jika tidak terdapat kejelasan dari barang dari investasi tersebut, itu hanya memutarkan uang dari yang ditarik-tarik itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila sudah tidak ada lagi nasabah yang dia tarik, maka tamatlah riwayatnya. Kemudian cara lain adalah memberikan kesan seolah-olah investasi ini bebas risiko atau dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar atau multinasional. Ya, jadi inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Apabila di daerah baru itu ada pihak yang menawarkan investasi, siapa tahu masuk ke kampung-kampung kita di pedalaman-pedalaman dengan berdasi dan sebagainya, pakai rok mini kalau dia marketingnya perempuan,
Nah itu tanyakan saja mana izinnya dari mana, apakah dari OJK atau dari Dinas Koperasi atau dari Bursa Efek dan sebagainya. Nah itu begitu dapat izinnya, minta nomor teleponnya, telepon instansi yang berikan izin itu. Kemudian kalau dia OJK, ya telepon ke Makassar ini, ke 157 terutama ya. Nanti ditelepon ke sana ditanyakan apakah PT ABC ini berizin atau tidak. Ya, kalau perlu, ya udah besok datang lagi deh. Nanti kita pelajari dulu brosurnya, besok datang lagi. Nah, sambil menunggu dia datang, ya telepon ke 157, Bapak Ibu sekalian. Informasikan namanya, kemudian nama pemasarnya siapa, nama perusahaannya siapa, alamatnya di mana. Nah, nanti kita bantu untuk menelusuri apakah perusahaan ini benar atau tidak. Kemudian cerdas berinvestasi, bagaimana kita berinvestasi secara cerdas, secara smart, sehingga kita bisa terhindar dari penipuan yang berkedok investasi. Nah ini di tayangan ini kita lihat alur penanganan entitas ilegal. Entitas maksudnya pihak-pihak melakukan kegiatan secara ilegal. Ya, jadi yang pertama paling kiri itu adalah Satgas Waspada Investasi, maksudnya sekretariat terutama, itu menerima laporan dari masyarakat. Ya, laporan dari masyarakat, kemudian Satgas melakukan patroli cyber. Jadi yang diamati adalah website yang digunakan untuk menawarkan produk. Kemudian langkah selanjutnya, Satgas melakukan koordinasi terkait dengan legalitas dan kegiatan usaha entitas yang bersangkutan. Nah, tentu yang seperti tadi yang saya sampaikan, apabila dia MLM yang berizin atau tidak, maka koordinasinya dilakukan terutama dengan Kementerian Perdagangan yang membawahi kegiatan MLM itu. Kalau dia terkait dengan koperasi, maka tentu koordinasinya dilakukan kepada Dinas Koperasi atau Kementerian Negara UKM. Kemudian alur selanjutnya, kita mengundang, Satgas mengundang kepada pengurus entitas yang dilaporkan, yang dicurigai melakukan kegiatan investasi ilegal, untuk meminta klarifikasi. Ya, kita minta klarifikasi perizinannya, kemudian kegiatan usahanya, kemudian berapa besar investasi yang sudah dihimpun, kemana saja dan investasi itu ditanamkan. Itu kita lakukan. Kemudian apabila kuat dugaan bahwa kegiatan itu memang ilegal, maka Satgas akan meminta atau menyampaikan surat perintah kepada pihak yang bersangkutan agar menghentikan kegiatannya. Ya, ada juga yang kita minta untuk mengurus perizinan, menghentikan kegiatan, mengembalikan dana masyarakat yang sudah dihimpun, kemudian mengurus perizinan. Tetapi ada juga yang langsung menyerah, berhenti dan tidak melakukan kegiatan lagi. Tetapi ada juga yang mengatakan iya, kami berhenti, tetapi secara sembunyi-sembunyi masih melakukan kegiatannya. Kemudian arus selanjutnya adalah kita juga melakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, berkoordinasi dengan Kominfo, memblokir website yang sesuai dengan hasil penelitian kita, itu berindikasi melakukan kegiatan ilegal. Kemudian dari hasil penelusuran ini, penelitian ini, kita buatkan press release, dan kita lakukan pengumuman mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan secara ilegal. Kemudian hasil ini kita gunakan sebagai dasar untuk mengupdate secara berkala Investor Alert Portal yang bisa diakses di website OJK. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita waspadai ya. Apabila ada pihak-pihak yang mendatangi instansi kita atau rumah kita, atau kadang-kadang di warung kopi kalau kita sedang nongkrong ngopi gitu, tiba-tiba ada orang datang menawarkan produk yang menjanjikan keuntungan yang besar, ya ini perlu diwaspadai. Jadi tolong jangan sampai ada yang tergiur, misalnya yang pas baru selesai bekerja kemudian pensiun, dia terima uang banyak, kemudian ketahuan oleh oknum, didatangin, ditawarkan produk investasi, dan kemudian dia mau lagi. Nah, habislah uang pensiun itu ya. Kemudian selama masih menguntungkan, kadang-kadang masyarakat itu mohon maaf karena perilaku ingin cepat kaya barangkali, itu tidak tanya lagi, tidak berpikir panjang apakah ini sah atau tidak sah nih, jangan sampai saya tertipu. Tetapi langsung aja menerima investasi itu, membeli produk investasi itu.
Ada juga yang coba-coba. Kalau mau coba-coba ya silakan aja 50.000, silakan dicoba, nggak apa-apa. Tapi kalau cobanya dalam angka jutaan, ya jangan sampai lah ya. Nah, karena kita pasti terekspos kepada kerugian keuangan. Ya, bayangkan kalau kita ini udah 10 tahun menabung, tiba-tiba ada orang datang menawarkan produk investasi yang menguntungkan, dia menawarkan 100 juta investasinya, nanti keuntungannya 3-5 tahun ke depan itu menjadi 1 miliar, dan kita tertarik. Bunganya misalnya 10% per bulan, 10% dari 100 juta kan 10 juta gitu. 3 bulan pertama dibayarkan 10 juta, 10 juta, 10 juta, kita makin yakin, nah ini benar nih, ada transfer masuk 10 juta untuk bunga bulan pertama, bulan kedua masuk lagi 10 juta, padahal itu uang kita sendiri yang dibalikin. Nah ini bahaya, jadi perlu diwaspadai kalau ada produk atau kalau ada pihak yang menawarkan produk investasi dengan keuntungan yang selangit. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada investor alert portal yang bisa kita lihat di website Otoritas Jasa Keuangan, ya. Ini bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian apabila ingin melihat lebih detail, itu ada di sana ininya, alamat websitenya www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Silakan nanti sambil dipelajari. Nah, di sana juga ada terpajang informasi mengenai 868 entitas atau pihak yang menawarkan investasi secara ilegal ya. Selain itu, kita juga bisa melihat 3.107 perusahaan pendanaan secara online atau fintech yang ilegal. Nah ini yang kita perlu lihat sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, apabila nyampe di kantor, buka laptop, belum ada pekerjaan, ya silakan diakses dulu deh, dilihat-lihat ininya, jangan sampai ada informasi yang kita bisa manfaatkan, menghindarkan kita dari kerugian. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu sekalian menemukan atau mendengar informasi adanya pihak-pihak yang menawarkan kegiatan, yang melakukan kegiatan investasi ilegal, jadi bisa dihubungi ke nomor kontak OJK di screen ini ada, terpajang di 157, silakan, dengan waktu operasional dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Atau tulis dokumennya, suratnya, kemudian kirim melalui fax di 021 386 6032. Nah, di sini semuanya ada alamatnya untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan kegiatan investasi legal. Silakan di capture, di foto, nanti untuk bahan siapa tahu nanti betul-betul ada kegiatan atau ada pihak yang menawarkan produk investasi yang ilegal. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada bahan diskusi nanti setelah seluruh pembicara selesai. Saya kembalikan ke Bu Fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri kita yang pertama dari Bapak Ahmad Murad. Ini luar biasa sekali materi yang kita dapatkan di hari ini ya. Bagaimana latar belakang dari terbentuknya Satgas Investasi Waspada Investasi ini, dari maraknya penipuan investasi yang berkedok bodong ya sebenarnya semua listeners dan peserta webinar yang menyaksikan kita pagi hari ini. Kita banyak belajar juga tentang salah satu kriteria dari penipuan berkedok investasi. Tadi kalau saya menyimak, ini salah satunya adalah investasi kriterianya ini dengan ditawarkan secara online ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau di masa pandemi seperti ini memang lebih banyak kegiatannya online ya. Jadi kita lebih banyak berselancar di jaring sosial. Nah, ini menjadi salah satu faktor juga dan salah satu bahan antisipasi untuk kita hati-hati melirik investasi. Dan dari tim Satgas Waspada Investasi ini ada 13 kementerian dan juga lembaga yang bergabung. Salah satunya dari Dinas Koperasi dan UMKM ya. Dan ini menarik, kita akan melihat seperti apa tugas Satgas Waspada Investasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, dalam hal ini dari Provinsi Sulawesi Selatan, selaku pengawas koperasi.
kita kan melihat dan membandingkan bagaimana koperasi yang sehat dan tidak sehat agar kita juga bisa melirik ya, tidak tergerus dalam investasi bodong di basis untuk koperasi. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Insinyur HM Duracia MM, ini selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Ya, terima kasih moderator Mbak Tika. Yang kami hormati Pak Mata Budin dari Direktur Pengawasan LJK. Yang kami hormati Pak Bupati Baru yang diwakili dalam ini diwakili oleh Pak Saparudin dari Sekretaris Infokom. Pemateri selanjutnya Pak Hamka dari Kepolisian serta para peserta yang sempat hadir pada hari ini. Bisa materinya tampil enggak, Pak? Ya, berbicara persoalan pengawasan di koperasi, materinya bisa tampil, Mbak? Oh iya, terima kasih. Jadi Dinas Koperasi salah satu anggota tim kerja Satuan Satgas Waspada Investasi Daerah. Karena kenapa kita ketahui bahwa dasar hukum dari pelaksanaan itu mulai dari Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian, PP nomor 995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, di sini yang nomor 9 ini yang banyak biasanya di permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Yang berikut adalah di Permen 09 nomor 20 tentang tahun 2020 tentang pengawasan. Disitulah fungsi pengawasan. Kalau kita ketahui kiblat dari para pelaksanaan kegiatan usaha sektor keuangan itu kan ada dua. Yang pertama di OJK, yang kedua kan di Kementerian Koperasi dan turunannya, dinas provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga di dalam pelaksanaan pengawasan itu dibentuk tim satgas masing-masing, tim satgas internal di dalam dinas koperasi masing-masing kabupaten kota. Itu telah dibentuk setiap tahunnya untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang di luar dari koridor. Nah, itu yang jadi kita ketahui tadi bahwa apa yang dikatakan Pak Murad bahwa ya persoalan-persoalan yang muncul di dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi itu nantinya ditangani oleh koperasi, dan yang kemudian juga sudah masuk dalam lintas akan dibicarakan secara khusus bersama dengan tim satgas. Tujuan daripada pengawasan, lanjut, dari sisi regulator jelas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah, yang selama ini juga kita ketahui banyak sekali, ya kasus Pindrang, kasus Makassar kan juga masih ya belum hilanglah dari ingatan kita bahwa pernah terjadi persoalan-persoalan yang cukup heboh di Sulawesi Selatan, yang kasus Pindrang maupun kasus Makassar. Yang kedua adalah mitigasi resiko kegagalan koperasi. Dengan seringnya dilakukan pemantauan, lakunya pelaksanaan pengawasan, jelas resiko kegagalan koperasi dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat itu jelas akan lebih bagus dan lebih terhindar lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah peta jalan menuju sistem pengawasan koperasi yang kuat. Kita ketahui 4.0 sekarang sudah diharapkan memang sudah masuk dalam IT. Apalagi dengan kondisi COVID kemarin, semua orang sudah mengarah ke sana, sehingga betul-betul di dalam pelaksanaan kegiatan usaha juga diharapkan koperasi sudah bisa memanfaatkan IT dalam pemberian pelayanan kepada anggotanya,
pemberian pengawasan oleh anggotanya terhadap pelaksanaan koperasinya, sehingga ini betul-betul bisa terjadi. Yang berikut juga mengefektifkan fungsi koordinasi. Mengefektifkan fungsi koordinasi yang dilakukan. Karena kita ketahui bahwa dengan 4.0 banyak sekali yang masuk mungkin di HP anggota masyarakat, bahkan anggota UKM maupun pengurus koperasi yang memberikan pelayanan untuk memberikan pinjaman. Sehingga dari situlah bisa dilakukan dengan memiliki pengetahuan, mendapatkan informasi yang jelas dari pihak yang memang berwenang, sehingga mereka bisa mengantisipasi dari pelaksanaan kredit yang sifatnya online, yang tidak jelas alamatnya, bahkan tidak jelas juga seberapa besar yang harus dilakukan. Apalagi yang memaukan untuk meminta investasi. Apa yang dikatakan Pak Murad tadi, masuk dengan perjanjian bahwa ya sekitar 5% per bulan, ini kaitannya dengan uang masuk keluar, sehingga di titik akhir manakala sudah tidak ada yang masuk lagi, ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan daripada yang diawasi, jelas koperasi itu sendiri merasa bahwa kami sudah berada di dalam track yang ada, di dalam perjalanan kegiatan usaha sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak memberikan peluang kepada orang lain atau investasi yang lain yang bisa masuk untuk memberikan investasi yang tidak jelas. Di sini juga kami harapkan bahwa segala transaksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, apakah itu investasi kepada koperasi yang sifatnya nantinya di bawah tangan, itu harus dihapuskan, dilaporkan. Kalau perlu tidak usah diterima, karena ini nantinya akan banyak sekali nantinya. Kalau kita lihat di Jakarta kan, ya seperti yang Cipaganti banyak sekali perjanjian di bawah tangan yang diinvestasikan kepada koperasi, sehingga mereka kalau mau tarik sudah sangat sulit karena tidak mau diketahui orangnya, tidak mau diketahui nilainya. Bahkan di lembaga yang pemantau kredit juga tidak mengetahui bahwa hal demikian terjadi di gerakan, karena memang sifatnya melakukan kerjasama di bawah tangan. Yang kedua adalah untuk tujuan objek meningkatkan kepatutan dan kesadaran oleh pengurus. Jadi betul-betul diharapkan bahwa pengurus nantinya mampu untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak lagi bermain-main dengan modal besar kalau ada yang kasih tipan. Next, perlu diketahui bahwa ini kalau anggota masyarakat atau para anggota koperasi ingin menjadi anggota koperasi, perlu dilihat ini garis besar ciri koperasi yang sehat. Yang pertama adalah dipercayai oleh anggota. Buktinya di sini setiap tahun anggota koperasi itu akan terus bertambah. Bukan karena bertambahnya sudah sangat butuh kredit baru lari ke koperasi, tapi secara sadar dia menjadi anggota koperasi dulu, sehingga dia mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Ya, karena kita dapati di lapangan banyak peminjamnya dulu yang datang, sangat butuh dana, datang di koperasi, nanti setelah pinjam baru dianggotakan. Padahal ke depan itu pelayanan koperasi simpan pinjam yang khususnya melakukan kegiatan pengelolaan keuangan, itu harus yang dilayani itu diutamakan kepada anggotanya, anggota penuh yang sudah terdaftar. Yang kedua adalah diterima oleh pasar. Ini bisa dilihat perkembangan kegiatan usahanya setiap saat itu meningkat atau ramai di kantornya. Ini diterima oleh pasar. Yang ketiga adalah bebas dari masalah hukum. Ya, kita ketahui banyak pengurus koperasi yang nyangkut persoalan hukum karena memanfaatkan dana kredit untuk modal kerja dialihkan ke dana investasi, bahkan dari bermacam-macam kegiatan usaha yang dilakukan. Bahkan diketemukan bahwa dari dana pinjaman ini diberikan kepada orang-orang yang tidak jelas ataukah peminjam fiktif. Nah, ini yang jadi permasalahan.
Kalau dia terbebas dari persoalan hukum, pastilah dia dalam pelaksanaan kegiatan usaha dia sehat. Yang jelas, yang keempat adalah bertumbuh. Bertumbuh di sini setiap tahun penambahan anggota, penambahan modal sendiri, bahkan peningkatan pendapatan yang disebutkan SAU itu juga berkembang. Dan dari sisi penilaian, khususnya pada koperasi simpan pinjam, itu telah dilakukan teman-teman kabupaten kota di dalam tim Satgas Kabupaten Kota itu telah menilai setiap koperasi simpan pinjam yang sudah melaksanakan RAT itu harus dinilai tingkat kesehatannya. Yang mana kategori pertama itu adalah sehat dan kategori kedua cukup sehat. Kalau dia berada dalam kondisi yang demikian, berarti kegiatan usaha koperasi ini sudah lumayan. Apalagi kalau dalam kegiatan sehat, betul-betul karena ini dalam penilaian itu yang skor 80 sampai 100 dari 7 item penilaian sudah ada semua. Mulai dari sisi keuangan, sisi manajemen kelembagaan, bahkan manajemen kegiatan usaha. Itu sudah semuanya dinilai di situ, sehingga kalau koperasi yang dapat skor 80 sampai 100 atau kategori sehat, ini yang jadikan patokan dasar oleh anggota masyarakat untuk melihat bahwa koperasi ini yang ini bisa berkembang bagus dan berjalan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati pada saat rapat anggota tahunan setiap tahunnya. Para peserta webinar yang kami hormati, next yang perlu diwaspadai dalam investasi ilegal adalah yang pertama harus ingat 2L, legal. Koperasi harus mempunyai legalitas badan hukum. Nah, ini yang setiap kegiatan usaha koperasi harus memiliki badan hukum. Ya, apa yang dikatakan tadi, yang pernah kita tangani bersama tim OJK, sudah menyalurkan pemberian pinjaman, melaksanakan aktivitas di lapangan, setelah ribut ditelusuri tidak memiliki badan hukum. Nah, ini yang pada titik akhirnya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut. Yang kedua dalam legalitas itu ialah izin usaha. Apakah itu izin usaha kegiatan usaha simpan pinjam maupun izin usaha pembukaan kantor cabang di kabupaten. Katakanlah koperasi induknya berkantor di Makassar, buka cabang di Baru, izin pembukaan kantor cabang di Baru itu sudah harus ada. Kalau tidak ada izinnya, apalagi dalam penempatan manajernya, manajer atau kepala unit usaha simpan pinjam itu harus memiliki sertifikasi sebagai pengelola usaha simpan pinjam. Kalau tidak ada, suruh pulang aja, Pak Saparudin. Suruh pulang itu yang bermohon. Tidak usah dilayani, karena jangan sampai di belakang terjadi persoalan. Jadi legalnya harus diperhatikan, logisnya, legalnya juga, ya kalau bisa kita lihat kantornya di mana. Kantor yang di mana, apakah dia kontrak atau memang sudah milik pribadi. Yang kontrak juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kontrak cuma 3 bulan, pas dia kegiatan aktivitas, sudah menarik dana dari masyarakat, hilang. Yang logisnya membandingkan suku bunga bank dengan bunga yang diberikan oleh koperasi. Ya tadi dikatakan Pak Murad, kalau sudah ada yang menjanjikan 5% per bulannya, itu perlu dicurigai. Apalagi kalau dia berbadan hukum koperasi, perlu dicurigai. Kegiatan usaha apa yang dilakukan? Sehingga dia beraninya memberikan jasa pinjaman, jasa simpanan, atau investasi dari anggota masyarakat terhadap dia itu di atas 5%. Karena jelas kalau jasa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sudah 5%, pasti tidak akan laku. Itu koperasinya pasti tidak akan laku. Tapi kalau investasi yang ditanamkan oleh anggota masyarakat kepada koperasinya jauh di atas jasa yang diberikan kepada anggotanya, itu pasti perlu dicurigai, diperiksa teman-teman kabupaten, paling tidak sudah memantau kegiatan atau aktivitas koperasi yang bersangkutan. Yang logisnya adalah tadi saya katakan kantor atau tempat kegiatan usaha. Yang jelas ada kantornya, kantor pun kalau dia kontrak
berapa tahun. Kalau 1 tahun ini perlu juga dilihat. Kalau lebih dari 1 tahun itu mungkin sudah bisa diyakini bahwa memang mereka akan bertempat tinggal di situ. Untuk kegiatan-kegiatannya yang sifatnya logis dalam pelaksanaan, kita lihat ada enggak karyawannya. Dia memberikan pinjaman kepada siapa-siapa yang jangan sampai anggota masyarakat tergiur dengan kondisi-kondisi yang memang sudah mengiming-iming jasa yang akan diberikan oleh kepada koperasi itu. Ya, barangkali demikian yang saya bisa sampaikan. Nanti dalam tanya jawab, kalau ada hal-hal yang menyangkut terhadap pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam kepada koperasi, itu bisa ditanyakan nantinya. Yang jelas setiap persoalan yang ada di kabupaten kota bisa ke dinas koperasi kabupaten kota dulu, karena di setiap dinas kabupaten kota ada tim satgas yang telah dibentuk oleh dinas kabupaten kota, kepala dinas kabupaten kota tersebut. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya dari Bapak Nur Yatsyah, luar biasa sekali. Saya juga ini jadinya melek Pak hari ini melihat bagaimana koperasi yang sehat ya. Salah satunya juga kita juga tadi sudah diberikan tips dari Pak Durasnya. Ini ingat 2L ya, legal dan juga logis ya. Lihat kantornya di mana. Nah, ini penting juga nih. Tadi Pak Durasnya katakan kalau sudah 1 tahun lebih, ya kemungkinan ini sudah bisa punya kantor yang tetap Pak ya. Ini menjadi salah satu koperasi yang sehat juga. Dan jangan tergiur dengan bunga koperasi yang tinggi. Ya, ini menjadi catatan kita juga di siang hari ini. Walaupun sudah banyak literasi yang dilakukan dari Satgas Waspada Investasi ini, tapi kasus dari penipuan berkedok investasi ini juga tetap marak terjadi di Indonesia, bahkan di Sulawesi Selatan. Nah, kita akan melihat bagaimana penanganannya dari sisi penanganan tindak pidana yang bisa dipersangkakan terhadap pelaku dari penipuan berkedok investasi ini. Kasus apa saja sih yang sudah terjadi mungkin terkait penipuan berkedok investasi? Nanti akan banyak dibahas oleh Bapak AKBP Hamka Maluru, ini selaku Kasubdit Fismondev 2 di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, sambil menunggu Pak Hamka, kita mengingatkan kembali untuk peserta webinar kita siang hari ini yang sudah banyak pertanyaan mungkin untuk di-sharingkan bersama seluruh narasumber kita, boleh dicatat dulu. Di akhir sesi untuk pemaparan narasumber kita yang terakhir, nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Dan dari bocoran tim OJK dan Smart TV Makassar, ada 5 orang pemenang yang nantinya berhak mendapatkan hadiah spesial dari OJK dengan pertanyaan yang paling menarik. Pertanyaan Anda bisa dituliskan nantinya di kolom komentar kita. Bagaimana? Apakah Pak Hamka sudah bergabung? Jadi kita banyak belajar hari ini, semua listeners ya, dan juga peserta webinar. Ini banyak sekali yang kita bisa dapatkan, salah satunya juga melihat karakteristik dan juga ciri dari penipuan berkedok investasi. Ada 3 ciri juga sebenarnya dari para investor ya. Salah satunya ini investor yang agresif. Ini nih yang perlu dihindari biasanya. Investor agresif ini orang yang biasanya pengen. Oke, Pak Hamka sudah bergabung? Oke. Baik, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Yang terhormat Bapak Bupati baru atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan OJK, dan kami hormati Bapak Murad dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas Investasi yang hari ini kita laksanakan secara virtual, dan terkhusus kepada peserta yang hadir, khususnya yang ada di Baru. Terkait dengan materi kami, yaitu tentang lidik sidik tindak pidana terkait pelanggaran dalam hal ini apabila ada pengaduan masyarakat terkait pelanggaran investasi. Namun demikian terlebih dahulu kami sampaikan terkait dengan investasi ini, barangkali tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan semuanya. Jadi singkatnya, investasi itu ada istilah dan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pemberian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang, yaitu barang produksi. Kemudian yang kedua, pengertian ilegal. Ilegal berarti tidak berdasarkan hukum atau tidak sah. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga, pengertian investasi ilegal, yaitu kegiatan investasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam, dan OJK atau Bapepti. Lanjut. Berikut kegiatan menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Itu ada dua. Ini izin usaha. Izin usaha terdiri dari izin dari bank, dari OJK, dari koperasi, kalau itu berbadan koperasi, kemudian pialang berjangka. Dan yang kedua, tanpa atau salah gunakan izin. Itulah yang dimaksud ilegal. Berikut modus operandi investasi ilegal. Nah ini. Jadi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Gubernur BI. Kemudian yang kedua, selenggarakan pengelolaan investasi tanpa izin Bapepti maupun Bapepam dan OJK. Yang ketiga, selenggarakan kegiatan usaha dengan salah gunakan SIUP atau izin koperasi apabila berbentuk koperasi seperti yang disampaikan Pak Duran tadi. Kemudian yang keempat, bujuk dengan cara membujuk, menyerahkan barang, dana dengan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, gunakan dana yang dihimpun untuk keperluan pribadi dan bayar keuntungan dengan setoran dana yang berikutnya. Nanti kami tunjukkan contoh kasus. Karakteristik perusahaan investasi ilegal. Contohnya seperti ini, program investasi disebarluaskan dengan sistem MLM, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, dan menjanjikan keuntungan tetap. Kemudian berikut, mencantumkan legalitas perusahaan dalam buku panduan. Nah ini hati-hati juga dengan contoh biasa brosur itu kalau baru dilihat meyakinkan. Atau brosur, contoh pencantuman SIUP, faktanya SIUP bukan untuk peruntukannya dan perusahaan tidak memiliki izin. Kemudian berikut, memberikan bukti investasi seperti produk bank deposito, tabungan, notes atau yang menyerupai. Kemudian alamat perusahaan tidak tetap, kantor terkesan mewah namun bukan milik sendiri. Seperti contoh yang berkantor di perumahan elit yang pernah ada di Makassar, salah satunya.
Kemudian selenggarakan acara promosi program investasi di tempat mewah dan hadirkan artis ibu kota. Ini yang membodohi masyarakat biasanya, sehingga yakin benar. Ini pernah terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Pendekatan dengan berkedok kegiatan keagamaan, sosial, kerjasama bagi hasil dan penyertaan modal. Kemudian profil pengurus tidak memiliki kemampuan, penampilan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Berikut bentuk produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan seperti produk yang tidak terpengaruh pasar. Simpanan serupa produk perbankan, penyertaan modal, investasi, program investasi online. Karakteristik produk yaitu 1, tidak wajar. 2, produk yang ditawarkan sebagai saran agar nasabah mau investasi. Kemudian menggunakan nama perusahaan besar atau asing, termasuk perseorangan secara tidak sah. Produk hanya di atas kertas, sebenarnya tidak ada. Nah, inilah model-model yang ilegal. Metode penjualan produk, yaitu 1, penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga marketing secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai multi-level marketing. 2, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan sosial, keagamaan, media internet, online, dan lain-lain untuk menarik nasabah. 3, perusahaan pengerah dana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas. Dalam brosur dicantumkan SIUP, padahal sebetulnya tidak ada SIUP. Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa pialang berjangka dan atau perusahaan efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya. 5, penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau investor gathering yang pada umumnya sering diikuti oleh para public figure seperti pejabat, artis, tokoh politik, dan lainnya, dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang 4, 5 guna menunjukkan bonafitipas usahanya. Berikut dugaan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap pelaku. Nah, coba materinya Bu. Materinya, ya, ini dia dugaan tindak pidana yang dapat dipersangkakan terhadap pelaku. Yang pertama, tindak pidana di bidang perbankan, yaitu pasal 46 ayat 1, 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 98, perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 92. Pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Denda minimal 10 miliar, maksimal 200 miliar. Kemudian yang kedua, tindak pidana money laundering. Jadi ini biasanya pasal perbankan kalau itu bisa dibuktikan, kemudian menyusul tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang nomor 8 2010. Pidana penjara maksimal 20 tahun, denda maksimal 10 miliar. Kemudian ketiga, tindak pidana penipuan atau penggelapan. Pasal 378 dan pasal 372 KUHP, pidana penjara maksimal 4 tahun. Ini yang sering terjadi karena seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Toraja. Tidak bisa dikenakan kalau hanya pasal perbankan saja. Karena bank hanya melalui uang, bukan tempat nyampungan. Dia melalui mentransfer, kemudian dia bermain forex atau valuta asing. Lanjut,
terkait dengan contoh kasus seperti PT Gamasmart Karya Utama, PT GKU hanya memiliki SIUP perdagangan umum, namun dalam kegiatannya adalah penjualan langsung multi level marketing, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menawarkan investasi forex yang seharusnya memerlukan izin Bapepti dan Bank Indonesia. Karena itu kegiatan operasional PT GKU dikategorikan ilegal. Itu salah satu contoh kasus. Kemudian tindak pidana yang dipersangkakan pada PT GKU, pengelola GKU, penggelapan penipuan pasal 372 dan 378 KUHP. Yaitu satu, gunakan uang milik investor untuk kepentingan pribadi, beli mobil, kontrak rumah, bayar kartu kredit, dan lain-lain. Kemudian kedua, dalam kegiatannya PT Gamasmart telah menghimpun dana dari masyarakat, namun dalam pelaksananya trending berjangka dana yang disetor kepada perusahaan pialang hanya sebagian kecil. Kemudian, isi dari buku panduan yang diberikan kepada investor menjanjikan keuntungan tetap, namun dalam pelaksananya dikelola melalui perdagangan berjangka. Berikut menyatakan kegiatan usahanya dalam hal pengelolaan dana melalui perdagangan berjangka yang legal, namun tidak memiliki izin dari Bapepti dan Bapepam atau OJK. Dikelola oleh tim investasi lulusan USA. Ternyata pendidikannya tidak jelas. Ini semua ilegal. Hambatan dalam penanganan kasus investasi ilegal. Ini biasanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus investasi ilegal. Yang pertama ilegal yaitu masyarakat baru melapor apabila sudah dirugikan. Pembayaran keuntungan macet. Jadi biasanya seperti investasi ilegal ini ya dari ada jangkanya, ya, jangka 6 bulan, jangka 1 tahun, itu. Jadi setelah berikut masuk tahun kedua mulai pas-pasan, tahun ketiga mulai macet. Disitulah terkadang masyarakat baru sadar ternyata saya ini kena tipu. Itu, maka saya bilang kutipu kok. Makanya hati-hati Bapak Ibu hadirin sekalian untuk apabila ada yang menawarkan jasa untuk pengelolaan keuangannya. Kemudian laporan keuangan berusaha tidak jelas, sulit diaudit. Kemudian pelaku pasang badan tidak kooperatif. Nuansa kasus ke arah perdata. Jumlah nasabah banyak, bila ditutup justru menyalahkan yang menutup. Ini hambatan penanganan kasus investasi ilegal. Agar diketahui masyarakat. Lanjut. Terkait dengan penanganan kasus investasi ilegal. Tips penanganan kasus investasi ilegal. 1. Kenali profil perusahaan investasi ilegal. Jadi kenali, ditandai. Yaitu 1, pengurusnya, riwayat hidupnya, pendidikannya, dikenali. Kegiatannya atau modusnya, lihat dari izin, brosur, dan lain-lain. Profil dan jumlah nasabahnya. Kemudian rekening perusahaan, koordinasi secara tertutup dengan PJK. Yang kedua, koordinasi dengan ahli BI, Bapepti, Bapepam, Dinas Koperasi, PPATK, dan Dinas Perdagangan. Itu, diperhatikan itu. Yang ketiga, bila tidak ada pelapor undercover sebagai nasabah, buat laporan pendapatan. Kemudian yang keempat, sebelum penindakan, penuhi dulu bukti permulaan. Periksa saksi ahli dan sita barang bukti seperti brosur, bukti investasi, dan blokir rekening. Kemudian yang kelima, untuk memudahkan penelusuran aliran dana, persangkakan pasal primer money laundering.
Nah, ini tips penanganan kasus investasi ilegal yang biasa kami lakukan. Saya kira demikian materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya dari Bapak AKBP Hamka Maluru selaku Kasubdivvis Monde 2 dari Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Banyak kita belajar ini dari penjelasan Bapak Hamka, juga salah satunya ini banyak kasus yang terjadi akibat juga ketidaktelitian dari para investor. Salah satunya ini masyarakat baru melapor ketika sudah dirugikan cukup banyak ya saat pembayaran keuntungannya macet. Nah, ini menjadi catatan juga yang penting untuk kita siang hari ini. Kemudian juga di akhir sesi tadi Bapak sharing ya, membagi tentang tips penanganan dari penipuan berkedok investasi. Mudah-mudahan juga banyak pencerahan untuk kita siang hari ini. Sepertinya sudah banyak sekali dari tadi pagi ya yang ingin sharing, bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita yang sudah kita buka dari tadi di sesi chat untuk obrolan kita di webinar ini ya. Kita coba buka sesi untuk tanya jawab langsung ya untuk ketiga narasumber kita. Sekali lagi untuk semua listeners dan juga para peserta webinar yang belum menuliskan pertanyaannya, Anda boleh tulis di kolom obrolan. Nanti kita coba baca satu persatu untuk pertanyaan Anda. Karena sebagai informasi juga dari OJK memberikan 5 orang ya peserta terbaik dengan pertanyaan yang paling menarik nantinya. Ada hadiah spesial yang disiapkan OJK. Baik, kita coba untuk penanya pertama kita untuk hari ini. Yang pertama dari Bapak Ardi ya. Ini mohon penjelasannya kedudukan hukum berinvestasi di Bitcoin nih, khususnya jaminan negara atas uang yang sudah diinvestasikan atau diklaim jika di kemudian hari ada problem nih. Ini mungkin lebih ditujukan kepada Bapak Hamka ya. Kita coba baca dulu pertanyaannya atau langsung kita jawab. Kita coba langsung jawab saja ya. Karena mungkin setiap pertanyaan juga akan menyasar ke 3 narasumber. Baik, Pak Hamka. Coba kalau boleh diulangi kembali pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, apakah Pak, mohon ya, dijelaskan kedudukan hukum berinvestasi di Bitcoin, Pak, khususnya jaminan negara atas uang yang sudah diinvestasikan atau diklaim jika di kemudian hari ada masalah, ada problem, Pak. Jadi ini terkait Bitcoin. Ini pun selama ini kasusnya belum pernah ditangani oleh kami di Polda Sulawesi Selatan. Jadi terkait dengan itu, jadi ini semua kembali ke hanya 2. Apakah masuk wilayah perbankan atau pidana umum? Hanya 2. Itu saja. Nah, dari sisi perbankannya, jelas ini tidak masuk. Nah, barangkali kalau itu terjadi, baru kita lihat seperti apa model kasusnya, apakah ini Bitcoin masuk dalam wilayah penipuan dan penggelapan. Nah, setelah itu baru kita menindaklanjuti, karena ini saya biasa mendengar, tapi untuk di wilayah Sulawesi Selatan belum pernah terjadi. Itu. Jadi saya kira negara tetap apabila itu mengacu pada undang-undang yang berlaku di dalam negara Republik
Indonesia tetap akan kita tindak lanjuti. Itu, namun faktanya sampai saat ini belum pernah ada kasusnya kita tangani terkait menyangkut Bitcoin. Jadi itu. Jadi kalau yang lain-lain sering, jadi kita pasar perbankan di kemudian pasal penipuan penggelapan. Itu yang biasa kita tangani kalau menyangkut investasi ilegal. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik. Saya tambahkan, Mbak Vika, kalau boleh dari... Baik, boleh Pak, silakan. Baik, ini memang menarik ya, yang terkait dengan Bitcoin, karena itu banyak diperdagangkan secara online. Saya pernah coba masuk ke salah satu website perusahaan yang memperdagangkan Bitcoin itu. Saya cek, dia ada perizinan dari, kalau saya tidak salah, di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Penjaga Komoditi. Nah, kenapa Bitcoin ini walaupun kita belum kita atur di Indonesia seperti disampaikan tadi oleh Pak Hamka, yang betul Pak, dia tidak berada di bawah otoritas OJK untuk pengawasan pengaturannya, dan dia juga sudah di-exclude oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari yang diizinkan atau diawasi oleh Bank Indonesia. Karena kenapa? Bitcoin itu direpresentasikan dalam bentuk mata uang rupiah. Misalnya 1 Bitcoin itu equal dengan berapa juta gitu, tinggi sekali nilainya. Kalau kita lihat ya, yang berbisnis Bitcoin ini justru seperti Elon Musk yang punya Tesla, kemudian sempat Apple yang komputer dan sebagainya itu juga bermain di Bitcoin. Nah, cuman masalahnya kalau kita tanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang membeli Bitcoin, jawabannya adalah untuk Indonesia itu belum ada, ya. Jadi tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang memegang Bitcoin. Yang sekarang kita pikirkan malah pemegang saham. Kalau ada orang berinvestasi di pasar modal, beli saham, misalnya saham XYB, kalau perusahaannya bangkrut, apakah ada penggantian dari pihak penjamin? Nah, ini yang kita pikirkan sekarang, bagaimana bentuknya nanti penjaminannya, itu yang dipikirkan. Tetapi kalau Bitcoin sampai hari ini kita belum punya frame atau kerangka untuk memberikan jaminan, terutama dari OJK ya, jaminan apabila ada investor Bitcoin yang memegang Bitcoin, kemudian Bitcoinnya anjlok, ya, dari katakanlah sekarang ini sekitar 500 juta, beberapa ratus juta gitu per Bitcoin, itu kemudian anjlok sampai 0 rupiah, itu siapa yang akan menjamin? Itu tidak ada. Ya, Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan rilis juga bahwa investasi Bitcoin atau uang Bitcoin dari perusahaan dalam bentuk Bitcoin itu tidak boleh di bawah otoritas Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia adalah otoritas mata uang di Indonesia. Ini diperlakukan sama dengan mata uang. Saya kira itu tambahan saya samping yang disampaikan tadi oleh Pak Hamka. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya juga dari Bapak ya. Ini kita langsung ke penanya yang kedua dari Bapeda baru untuk semua narasumber nih. Mengapa semakin marak investasi ilegal via internet? Mengapa Kementerian Kominfo seperti kurang mampu mengatasinya, baik dengan cara memblokir atau memberi efek jerah kepada pelaku? Mungkin yang pertama ke Pak Hamka dulu. Ya, baik. Ini maraknya investasi ilegal selama ini berhubung karena para pelaku ini melihat peluang. Karena masyarakat kita ini cenderung instan. Ya, banyak yang cepat ingin berubah nasibnya dengan cara Cepat kaya. instan juga. Contohnya dengan menjanjikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu tertentu, sehingga dananya itu bisa menjadi 2-3 kali lipat. Nah, ini yang mengiming-imingi keuntungan itu, sehingga yang banyak juga korbannya di sini banyakkan ibu-ibu.
Biasanya mungkin ada di acara-acara masak-masak di sana menyampaikan. Jadi sebetulnya ini pesan ini semacam pesan berantai. Begitu. Jadi ada lagi acara di situ, disampaikan temannya, kesampaikan teman yang lain. Jadi modelnya itu terselubung. Tidak ada yang mau melaporkan. Seperti apa yang saya katakan tadi, nanti mereka melapor apabila sudah merasa dirugikan. Jadi selama dia untung, dapat keuntungan misalnya 6 bulan, dapat tiap bulannya dapat, tiap bulan dapat, dinikmati itu, tidak melapor. Tapi setelah macet nantinya, baru dia melapor, baru dia sadari kalau ini dia merasa ketipu. Jadi kalau pertanyaan mengapa semakin marak, itu penyebabnya. Banyak yang instan, ingin cepat kaya dengan cara mudah, dengan singkat. Itu. Jadi hati-hati, pesan kami, hati-hati sebelum masuk, sebelum terperangkap dalam kegiatan ilegal ini. Karena kalau masuk ke situ, rugi materi, kemudian pelakunya, kalau dia tidak melarikan diri, barangkali dia bisa dijerat hukum. Tapi kadang juga mereka pandai, setelah melakukan itu dia menghilang, entah kemana. Saya kira demikian, karena nanti mungkin dilengkapi oleh material lain. Terima kasih. Baik. Mungkin tipe investornya agresif, Pak ya. Yang ingin mendapatkan keuntungan lebih cepat. Kemudian kita mungkin lanjut ke Pak Duryat ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini sama halnya juga di lembaga usaha lain dengan di koperasi. Terkadang koperasi yang menjanjikan jasa yang lebih tinggi daripada pemberian pinjamannya ini ya. Karena kita ketahui beberapa tahun yang lalu kasus di Pindrang, kasus Makassar kan itu karena ya apa yang dikatakan Pak Hamka tadi modelnya kan model instan, ingin cepat kaya. Jadi apa yang dilihat, didengar dari teman-temannya, wah saya sudah dapat, dia juga ikut untuk kegiatan itu. Padahal dia tidak tahu betul siapa pengelolanya, apa kegiatan usaha utamanya. Ya tadi dia tidak 2L tadi dia tidak pahami, sehingga dengan pemikiran instan, mental judi, ya mau cepat kaya ya dia lakukan hal-hal yang demikian. Dia investasikan dananya ke lembaga yang memberikan jaminan bahwa akan cepat memberikan pendapatan yang berlipat ganda. Demikian barangkali. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ahmad? Pak Ahmad Murad, silakan. Ya, saya kira lanjut aja terkait dengan penjelasan ini. Ya, lanjut aja Mbak Vika. Baik. Kita ke penanya berikutnya dari Mas Darwis. Ini yang ingin ditanyakan dengan melihatnya banyak kasus penipuan investasi bodong, dianggapnya sering terjadi lantaran diperparah dengan minimnya literasi masyarakat tentang investasi. Kemudian penipuan investasi bodong yang terjadi ini berarti ada mekanisme yang tidak berjalan. Otoritas jasa keuangan yang memiliki mekanisme kontrol di lapangan ini tidak berjalan dengan baik. Bagaimana Bapak melihat? Silakan Pak Ahmad Murad. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nanti juga akan dijawab juga oleh Pak Hamka, karena sebenarnya kalau ilegal itu sebenarnya ladangnya Pak Hamka itu, bukan OJK. Ya, jadi kalau OJK itu yang diawasi yang berizin, perbankan, bank yang punya izin, itu yang diawasi OJK, itu yang diatur gitu. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat seperti yang kita bahas sekarang ini yang tidak ada izinnya, monggo Pak Hamka silakan dihandle, ditanganin gitu. Tetapi Pak Hamka akan bawa ke Satgas Waspada Investasi. Kita akan selidiki bersama, kita akan teliti dokumen apa yang harus ada, siapa ahlinya nanti yang akan bicara pada saat diperlukan keterangan ahli dan seterusnya. Nah, kalau di masyarakat terdapat kegiatan yang berdedikasi ilegal ini, itu tadi yang kami sampaikan, 3 narasumber menyampaikan, tolong laporkan, tolong informasikan kepada Sekretariat Satgas melalui telepon 157 itu. Karena kan tidak mungkin, misalnya begini, saya, Pak Hamka, Pak Duryatsa, dan teman-teman lain di Satgas Waspada Investasi melakukan sosialisasi ke baru. Ini kita sudah pernah lakukan ini.
kita lakukan ke Baru, di Baru itu bertempat di aula kantor bupati misalnya. Tentu yang di kecamatan-kecamatan lain, yang di daerah-daerah lain tidak akan tercover. Sehingga siapa yang menjadi ujung tombak di sana ya tentu masyarakat, terutama aparat desa, kecamatan, lingkungan, RT, RW, dan seterusnya, masyarakat umum. Itulah yang menjadi ujung tombak kami. Tolong diinformasikan apabila menemukan ada sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan yang dicurigai, wah ini ilegal ini. Kemarin kita ikut sosialisasi secara virtual, tanda-tandanya memenuhi syarat ini. Dia menjanjikan bunga yang tinggi, menjanjikan hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat. Atau dilaporkan. Setelah dilaporkan, tentu ada tindakan dari Satgas Waspada Investasi. Tentu kalau penyidikan, ujung tombak kami itu paham Kamal Luru gitu, dan teman-teman di kepolisian. Kami ini sebagai ahlinya, apa yang diperlukan. Kalau koperasi, ahlinya Pak Duryatsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman lain kalau ada tambahan. Saya kembalikan ke Mbak Vika. Baik Pak, ini ada tambahan juga dari Mbak Indah Sari. Katanya sekarang banyak pinjaman online secara simpel untuk mendapatkan uang. Misalnya 15 juta rupiah Pak, dari perusahaan yang mengatasnamakan OJK. Namun di sini sebagian masyarakat banyak yang tertipu, sehingga saya berharap dengan adanya ini untuk menghindari kewaspadaan kita. Tindakan apa yang dilakukan pihak OJK dalam mengatasi hal tersebut, Pak? Sekali lagi saya sampaikan, tadi sudah disampaikan di materi, semua kegiatan-kegiatan fintech ilegal yang menawarkan pinjaman online ilegal maksudnya tidak terdaftar di OJK, tidak berizin dari OJK, itu masuk kategori ilegal dalam konteks pandangan OJK. Tetapi di masyarakat ini belum tentu dikatakan ilegal. Caranya adalah apabila bertransaksi dengan perusahaan fintech yang tidak terdaftar atau berizin dari OJK, lihat bunganya, ya, lihat bunganya, minta informasi berapa bunga yang akan dikenakan, bagaimana proses penagihannya. Jangan sampai banyak kasus yang sudah terjadi, apabila minjam pepet, dia minjam dari fintech yang tidak berizin, tidak terdaftar di OJK, kemudian dia memberikan persetujuan apabila dia tidak membayar, maka nomornya akan di podcast, di blast, di WA-nya, di WA teman-temannya. Nah kemudian karena dia sangat perlu uangnya, dia katakan, ya setuju gitu. Itu kan pakai ini aja, pakai klik-klik aja di ini, komunikasi WA saja itu. Nah dia tidak sadar karena perlu uang, diklik aja, setuju, setuju, setuju. Begitu tidak bayar atau terlambat bayar 1-2 hari, udah di broadcast itu nomornya. Kamu kan temannya si A, dia minjam tuh sama saya, tolong dong dibilangin, diingatin supaya dia bayar gitu. Akhirnya seluruh dia tahu kalau si A itu minjam ke fintech yang tidak terdaftar, tidak berizin itu. Oleh karena itu, tolong hindari tawaran-tawaran pinjaman baik melalui SMS, melalui Facebook, melalui Instagram dan sebagainya, sarana-sarana online, hindari. Ya, lebih baik tanya ke OJK dulu, ke 157 dulu. Saya ditawarkan pinjaman ini terdaftar nggak di OJK, berizin nggak dari OJK. Kalau tidak berizin, tolong jangan transaksi. Lebih baik tahan keinginan kalau ingin memerlukan uang untuk memenuhi keinginan tok. Ya, itu saran kami mewakili teman-teman dari Satgas Waspada Investasi supaya tidak terjebak masalah. Nanti malah di broadcast, kemudian dikejar-kejar debt collector, ya. Jadi ngutang di A, ngutang lagi di B untuk bayar ke A, ngutang lagi di C untuk bayar ke B, dan sudah akhirnya utangnya numpuk. Kan kasihan, banyak kasus yang sudah terjadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi minta tolong, apabila ada tawaran pinjaman dari peminjaman online, hati-hati ya. Lihat dulu apakah dia terdaftar atau diawasi OJK atau tidak. Demikian Mbak Vika. Baik, terima kasih Pak Ahmad Murad. Kemudian untuk satu pertanyaan terakhir lagi, karena waktu kita juga sangat terbatas siang hari ini. Yang terakhir dari Bapak Muhammad Nur. Saya tambahkan boleh? Boleh Pak, silakan ya. Pak. Itu tadi yang disampaikan beliau Pak Murad untuk pencegahannya. Tapi kalau itu sudah terjadi melalui cara online, maka di Polda Sulawesi Selatan ini ada subdit cybercrime. Jadi arahkan masyarakat untuk melaporkan di cybercrime. Karena ini menyangkut masuk ke ranah cyber untuk ditindaklanjuti masuk di terkait penipuan online. Itu yang saya sampaikan untuk diketahui masyarakat.
Demikian. Baik. Baik, penting sekali Pak ya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan kita yang terakhir. Ini dari Bapak Muhammad Nur. Apakah koperasi yang ada di kantor atau di sekolah-sekolah yang anggota serta dananya terbatas juga harus berbadan hukum? Mungkin lebih ke Pak Duratsia. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Kalau koperasi yang berbadan hukum, koperasi dinas yang di kantor-kantor dinas itu harus berbadan hukum, Mbak. Tapi kalau koperasi sekolah, siswanya bukan guru-gurunya, siswanya ini tidak perlu badan hukum, cuman pengakuan aja dari dinas. Jadi yang pertama kalau dia koperasi yang ada di kantor dan anggotanya adalah pegawai, itu harus badan hukum. Demikian juga kalau dia di sekolah, kalau anggotanya guru-guru atau staf pengajar, itu harus berbadan hukum. Yang kedua, kalau anggotanya siswa, pelajar, itu tidak perlu berbadan hukum. Demikian barangkali Mbak. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Muhammad Nur yang sudah mengajukan pertanyaan. Sayangnya waktu kita terbatas sekali, semua listeners dan juga peserta webinar yang sudah hadir, yang sudah banyak sekali juga menyertakan pertanyaannya, tapi tidak apa-apa, pertanyaan kita akan rampung semuanya, kemudian nanti kita coba sampaikan ke Pak Ahmad Murad, ke Pak Duratsa juga, dan ke Pak Hamka, ya untuk didiskusikan lebih lanjut. Sebagai konklusi kita untuk siang hari ini, saya persilahkan untuk Pak Hamka dulu. Bagaimana? Iya Pak, sebagai konklusi kita Pak untuk webinar series kita dengan tema waspada penipuan berkedok investasi ini. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi, Pak Hamka? Baik, terima kasih. Terakhir saya mengingatkan untuk menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan terkait dengan operasi terkait dengan investasi yang banyak beredar ini banyak memperdaya masyarakat dengan cara tipu muslim. Jadi hati-hati apa yang kami sampaikan tadi supaya dicek benar-benar ya terkait izin-izinnya, identitasnya dan lain sebagainya. Supaya masyarakat jangan mudah percaya sekalipun itu teman. Bagi mereka yang sudah mencoba karena pertama itu dijanjikan itu. Dengan begitu langsung tertarik. Jadi hati-hati, ingatkan saudara, ingatkan keluarga untuk tidak mudah percaya yang mereka yang melakukan kegiatan ilegal, khususnya investasi ilegal. Terima kasih. Baik, Pak Duratsa, silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Perlu saya ingatkan kembali bahwa apabila kita ada SMS masuk di HP kita, ada WA yang memberikan pemberian online, tolong dikesampingkan dulu, tanyakan dulu, apalagi mereka yang minta biaya administrasi duluan. Nah, ini yang banyak, minta biaya administrasi duluan. Karena waktu kita sosialisasi di Wajo, itu ketemu. Dia melapor, Pak saya kehilangan sekian, saya dijanji sekian, tapi dia minta biaya administrasi duluan. Nah ini pastilah, apalagi kalau lembaganya tidak terdaftar di OJK, ya pastilah barang kita akan hilang. Uang kita akan hilang. Jadi hati-hati terhadap pemberian pinjaman yang online yang masuk di HP kita yang mengiming-iming dana yang cukup besar di situ. Apalagi yang kedua, kalaupun kita sudah masuk ke dalamnya dan tidak mengangsur, itu yang tadi dikatakan Pak Murad, yang sampai dia terdaftar KTP kita dia diambil, itu disebarkan kemana-mana, bahkan masuk ke dalam BI checking, sehingga kredit yang konvensional pun kita tidak bisa mendapatkan. Demikian barangkali Mbak Vika. Baik, yang terakhir mungkin dari Pak Ahmad Murad, silakan Pak. Baik, makasih Mbak Vika. Yang ingin saya sampaikan terakhir adalah menghimbau kepada seluruh peserta kegiatan, termasuk saya sendiri, untuk senantiasa menyikapi uang dengan bijak. Bayangkan betapa lelahnya kita bekerja sepanjang hari hanya untuk mengumpulkan rupiah di akhir bulan, tetapi pada suatu kesempatan ketika ada orang yang menawarkan investasi dan keuntungan yang besar, kita langsung tergiur.
Jadi pesan saya, hati-hatilah dalam memanfaatkan uang yang dengan susah payah kita sudah peroleh. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa untuk ketiga pemateri kita di pagi tadi ya sampai siang hari ini, small listeners dan juga peserta webinar series kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi untuk Bapak Ahmad Murad, terima kasih banyak Pak. Kemudian untuk Bapak Duracia, terima kasih banyak kesempatannya Pak. Kemudian untuk Bapak Hamka, juga terima kasih Pak. Dan mungkin juga masih bersama kita, Bapak Patahudin, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Dan juga Bapak Saparudin, terima kasih banyak Pak yang masih bersama kita. Terakhir saya umumkan, small listeners dan peserta webinar series OJK kita di siang hari ini untuk ke-6 penanya terbaik. Ini yang mendapatkan hadiah spesial dari OJK. Ini yang pertama dari Bapak Dabaru, kemudian yang kedua ada Bapak Ardi, yang ketiga ada Disduk Capil, nanti panitia akan konfirmasi, kemudian ada Bapak Darwis, ada Indarsan, dan juga Muhammad Nur tadi yang terakhir bertanya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh peserta webinar series OJK Regional 6 Sulampua yang siang hari ini sudah setia bersama kita. Terima kasih banyak, semoga sharing-sharing ilmu kita di hari ini juga bisa terus bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dibagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bupati baru.